Di dalam bab ini Bapak akan menerangkan tidak semuanya. Kalau semuanya capek. Artinya Bapak hanya menerangkan ada 4 Asmaul Husna. Yang pertama ada Al-Alim, yang kedua Al-Khabir, yang ketiga As-Sami, yang keempat Al-Basir. Jadi ada 4 Asmaul Husna yang nanti kita akan belajar bersama. Untuk yang pertama adalah Al-Alim. Al-Alim mempunyai makna adalah maha mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui yang tampak ataupun yang gaib. Pengetahuan Allah itu tidak terbatas. Ya, artinya bahkan peristiwa yang akan terjadi pun Allah sudah ketahui. Inilah sangat luar biasanya kebesaran Allah, keagungan Allah. Difirmankan dalam surat Al-An'am ayat 59, Bismillahirrahmanirrahim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ard wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Artinya, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang ada di darat, yang di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya. Dan tidak jatuh sebutir biji dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Subhanallah. Artinya keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat besar. Dari segi pertama itu Asmaul Husna yang mempunyai makna maha mengetahui atau al-alim. Nah, perilaku apa yang kita bisa pelajari? Yang pertama adalah perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini sifat al-alim adalah kita sebagai siswa, ya, siswa-siswi SMP 1 Negeri Pemalang harus terus-menerus mencari ilmu-ilmunya Allah. Dengan cara apa? Dengan cara belajar, dengan cara merenungi ciptaan. Tapi ingat, ketika kita sudah mempunyai ilmu, kita sudah pandai, kita jangan merasa orang yang paling pandai. Ya, orang berilmu itu, orang yang pandai itu harus tetap rendah hati. Ya, sepertinya pohon padi yang semakin berisi semakin merenduk, bukan semakin beri semakin tegak. Salah. Artinya apa? Ketika kita sudah mengetahui, mempunyai, mempelajari ilmu-ilmunya Allah, kita harus tetap bisa rendah hati, jangan sombong. Ya, itulah makna al-alim. Yang kedua adalah al-khabir. Al-khabir artinya adalah maha waspada atau maha teliti. Yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan makhluk-makhluknya itu sangat dengan teliti. Tidak ada yang sama satupun. Sekalipun ada yang kembar, ya, sekalipun ada yang kembar, pasti yang satu punya tai lalat, yang satu tidak. Itulah sangat telitinya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menciptakan makhluk-makhluk. Diketahui dalam surat At-Taubah ayat 16, Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, di dalam surat At-Taubah ini kita sebagai siswa-siswi SMP 1 Negeri Pemalang, perilaku yang dapat kita wujudkan bagi orang yang percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha waspada atau maha teliti, hendaklah kita harus bisa mewaspadai dan cermat atau teliti terhadap apa yang kita lakukan dan akan kita lakukan. Ya, baik itu melaksanakan kegiatan di rumah, kegiatan di sekolah, kegiatan yang tempat lainnya. Artinya kita harus bisa waspada, kita harus teliti dalam mengerjakan apapun. Contoh, ketika
kalian mengerjakan PR harus teliti. Contoh, 1 ditambah 1 ya 2. Jangan 1 ditambah 1 4. Itu berarti tidak teliti. Ya, harus teliti, harus kita bisa mempelajari yang artinya al-khabir itu mempunyai arti maha waspada atau maha teliti. Yang ketiga adalah as-sami. Nama-nama Allah atau asmaul husna yang mempunyai nama as-sami itu mempunyai arti maha mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha mendengar semua suara yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah itu tidak terbatas. Tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya, meskipun itu suara yang sangat pelan. Ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 256, wallahu sami'un alim, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Sampai bahkan suara hati kita yang kita tidak bisa mendengar. Hati kita, sangat lembutnya hati kita, kita tidak bisa mendengar, kita hanya bisa merasakan. Tetapi apa? Allah bisa mendengar suara hati kalian semuanya. Itulah kenapa ada Asmaul Husna yang mempunyai nama As-Sami, Allah maha mendengar. Ya. Lah, perilaku apa yang kita bisa mencerminkan dalam nama As-Sami? Yaitu adalah kita harus berupaya agar segala yang kita ucapkan merupakan perkataan yang baik dan berguna. Ya, artinya apa? Biar kita meyakini bahwasanya kita karena apa? Allah itu selalu mendengar ucapan-ucapan yang bagus dari kita. Kalau kita tidak bisa mengucapkan perkataan yang tidak baik, Allah itu akan mendengar perkataan kita. Maka dari itu kita harus berupaya berbicara dengan perkataan yang baik dan bagus, supaya apa? Ketika Allah mendengarkan ucapan kita, Allah akan memberikan pahala untuk kita. Ya, artinya dari As-Sami ini kita juga harus bisa belajar mendengar. Mendengar apa? Mendengar dari yang baik. Ketika ada omongan-omongan buruk, jangan didengarkan. Ya. Dengan baik, contoh kita mendengarkan adanya pengajian, mendengar orang bertilawah, mendengar lantunan surat yang dari Al-Quran. Nah, itulah fungsi kita belajar mengenai As-Sami yang mempunyai arti maha mendengar. Dan yang keempat adalah Al-Basir. Di dalam nama-nama Allah atau Asmaul Husna, salah satunya juga ada yang namanya Al-Basir yang mempunyai arti maha melihat. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 18, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh wallahu basirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Allah itu melihat dari apa yang kalian kerjakan sekecil apapun. Ketika kalian di ruang gelap, ya, ketika kalian ada di ruang gelap, kesepian sendiri, Allah melihat kalian di mana. Sekalipun kalian di kolong yang paling dalam, kolong yang paling dalam, itu pun Allah melihat kalian ada di mana. Artinya harus waspada, ya, harus waspada. Yang mana Allah selalu senantiasa melihat kita, mewaspadai kita, gerak-gerik kita. Jadi kita harus bisa berbuat dengan kebaikan. Perilaku apa yang kita bisa cerminkan dalam Asmaul Husna yang mempunyai nama Al-Basir? Adalah hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin untuk melihat kejadian-kejadian peristiwa yang terjadi di muka bumi ini. Buat apa kita melihat seperti itu? Untuk kita merenungi diri, ya, untuk merenungi diri, untuk introspeksi diri. Artinya apa? Di dalam diri kita pasti ada kelebihan dan ada kekurangan, dan biar kita bisa saling bertoleransi, kita saling tolong menolong. Itulah kegunaan dari yang namanya Al-Basir. Ya, artinya sekali lagi, dari Al-Alim, dari Al-Khabir, dari As-Sami,
dan dari Al-Basir itu adalah satu kesatuan, dan yang lain sebagainya. Maka dari itu kita sebagai makhluk Allah yang menjadi manusia, kita harus taat, kita harus yakin, kita harus percaya adanya Asmaul Husna. Untuk apa? Untuk meningkatkan keimanan kita, biar kita lebih yakin, kita lebih percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah mempelajari adanya beberapa nama-nama Asmaul Husna. Yang terakhir, di dalam kita belajar lebih dekat dengan Allah, yaitu ada hikmah beriman kepada Allah. Ketika kita bisa sudah yakin, kita percaya kepada Allah, otomatis kita mempunyai hikmah. Apa itu hikmahnya? Ada 3. Yang pertama, selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hati kita itu menjadi tenang, tidak gelisah. Karena apa? Allah selalu bersama kita. Kalau kita yakin, kalau kita percaya adanya Allah, Allah selalu bersama kita. Di mana? Di dalam hati kita, menemani kita di setiap langkah. Karena itu hikmah dari beriman kepada Allah adalah kita selalu, hati kita itu selalu menjadi tenang. Dan yang terakhir adalah sepanjang masa hidupnya tidak akan pernah merasa rugi. Ya, kembali lagi, kita sebagai orang mukmin, kita sebagai orang muslim harus percaya, harus iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Sekian dari Bapak. Mohon maaf apabila dari materi pertama ini ada banyak kesalahan. Bapak mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Untuk penutup dari Bapak, terus simak video-video yang Bapak tayangkan. Setiap materi terakhir ada soal-soal yang harus kalian kerjakan. Ya, setelah ini ada slide beberapa pertanyaan untuk kalian kerjakan di rumah masing-masing. Ya, sekian dari Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.